Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin naqtah, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, tidak terasa 7 Juli 2024 tadi malam sudah bertepatan dengan 1 Muharram 1446 Hijriah. Pergantian tahun sebagaimana sudah saya sampaikan adalah bertambahnya hitungan angka, tetapi di satu sisi kita berkurang jatah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin rahimakallah, dalam bahasa Arab usia disebut umur. Umur dari kata amaro. Amaro itu artinya sejahtera atau makmur, ya, sehingga ada bahasa makmur. Cuma di kita pakai huruf Q, ya, K, ya, jadi makmur. Kalau aslinya pakai ain, makmur. Makmur itu ramai. Nah, oleh karena itu seseorang yang memiliki umur harus berusaha untuk memakmurkan, meramaikan usianya. Usia itu hitungannya. Kalau saya sekarang hitungannya 58 tahun, mau 59. Bisa jadi usia saya ini umurnya pendek, bisa jadi usia ini umurnya panjang. Usia dengan umur yang pendek itu kalau tidak diramaikan dengan ketaatan. Sementara kalau usia itu bisa jadi pendek, usia 40, 50, tapi diramaikan dengan ketaatan, maka disebutlah umurnya panjang. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mazhab Syafi'i itu umurnya usianya, dia lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 205 Hijriah. Jadi hitungan usianya cuma 55 tahun, tapi namanya umurnya itu sangat panjang sekali, ya. Kenapa? Karena hidupnya diisi dengan ilmu dan amal. Salah satu dari manaqibnya Al-Imam Syafi'i, dia kalau sholat tarawih itu setiap malam menghatamkan Quran 2 kali, Pak. Itu semuanya dibaca dalam sholat tarawih setiap Ramadan. Sudah pastilah dia hafal usia 7 tahun, kemudian usia 10 tahun dia hafal hadis Al-Muwatta, dan seterusnya, sehingga usia 15 tahun sudah diangkat menjadi mufti, ya, dan memberikan mazhab. Begitu juga para ulama-ulama, ya sudah pastilah para sahabat. Kalau usianya pendek tapi umurnya yang panjang. Nah, oleh karena itulah mari kita sama-sama, usia boleh jadi muda tapi umur harus lebih panjang. Ketika terjadi di bulan Ramadan ada malam-malam ganjil terakhir diisi dengan Lailatul Qadar, kita dapatkan Lailatul Qadar, umur kita panjang, ya, 1000 bulan nambahnya, terus lagi ya. Para hadirin rahimakumullah,
Nah kemudian ada sabda Nabi, harunas mantola umruh. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang panjang umurnya. Panjang umurnya semakin panjang. Artinya dia panjang itu dengan apa? Dengan umur tadi, dengan ketaatan. Semakin meningkat maka semakin panjang umurnya. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah itu barangkali yang berhubungan dengan pergantian tahun. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kajian Al-Hikam pada pagi ini yang membahas tentang nur ilahi. Syatilah sekali mengatakan al-anwar matoyal qulubi wal asrar. An-nur jundul qalbi kama ana zulmah jundun nafsi. Fa idza arada Allahu ayyan sura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madada zulmi wal aghyar. Para hadirin rahimakumullah, kita sering mendengar kalimat nur, cahaya. Apa yang disebut cahaya itu? Cahaya sering disebutkan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Pengetahuan itu cahaya. Ilmu bisa mengenal Allah, tentang sifat Allah, nama Allah, perbuatan Allah, itu juga disebut nur. Ya, cahaya. Bukan seperti ini yang dimaksud nur itu. Ya, tapi yang disebut nur di dalam benak kita adalah pengetahuan tentang apa? Tentang tadi saya sampaikan sifat perbuatan Allah. Ya, manakala kita senantiasa menyaksikan perbuatannya dan menyadari betul bahwa ini adalah perbuatan skenario Allah Subhanahu wa taala, maka di situ sudah ada nur bagi kita. Para hadirin rahimakumullah, kemudian perannya nur itu diungkapkan di sini dengan dua hal. Yang pertama al-anwar matoyal qulub wal asrar. Cahaya itu adalah kendaraan hati. Kendaraan hati kemana? Kendaraan hati menuju Allah. Artinya kalau seseorang ingin kolbunya senantiasa beserta Allah, maka dia harus memiliki cahaya. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Cahaya ilmu itu bisa diperoleh dari mana? Nah ini yang perlu kita ketahui dulu sebelumnya. Syariat mengajarkan kepada kita untuk takarrub kepadanya. Di antara pendekatan diri kepada Allah yaitu dengan melaksanakan ibadah fardu, ibadah sunnah. Ya, ibadah fardu kita laksanakan, ibadah sunnah kita laksanakan. Kemudian di antara ibadah-ibadah sunnah tadi ada yang paling kuat menurut penelitian para ulama, sangat mendominasi, menghasilkan apa? Cahaya, menghasilkan ilmu, ya, yaitu zikrullah. Salah satunya adalah zikir. Makanya Allah dalam firman-Nya sering menyebutkan fadzkurullaha zikron katsira. Sebutlah, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, zikir itu bisa menumbuhkan ataupun mendatangkan nur. Nah, ketika nur itu sudah datang, maka dia akan menjadi kendaraan hati menuju Allah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita kalau istilahnya menggunakan kendaraan lah. Saat kita menuju kepada suatu tempat, boleh katakanlah dipanggil presiden, mau ke istana atau kemana saja, maka yang paling cepat untuk menuju ke tempat tersebut adalah berkendaraan. Kalau jalan kaki bisa, tapi lama kan. Kita lihat aja di Google. Di situ ada pakai motor, kendaraan mobil,
ada jalan kaki. Dari sini ke Bandung 1,5 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam. Jalan kaki 2 hari. Nah, nyampe juga ke sana. Tapi ada yang telat, ada yang cepat. Ya. Naik motor tidak secepat naik mobil karena ada jalan tol. Ya. Misal kita mau ke Gasibu pagi-pagi ini. Ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Pagi-pagi cepat sekali. Kalau berkendaraan, nah kemudian bandingkan dengan jalan kaki. Begitupun kita sekarang. Seseorang takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, harus punya kendaraan. Nah kendaraannya itu apa? Kendaraan itu dari nur. Nur tersebut berasal dari zikrullah. Maka dengan demikian terasa akan sulit sekali kalau orang ya jarang bahkan tidak zikir ataupun ya, tidak zikir dengan menyebut atau mengingat kepada Allah untuk mendapatkan nur tadi. Dan sangat sulit sekali untuk apa? Dia punya kendaraan untuk menuju kepadanya. Nah oleh karena itulah maka Allah menyuruh kepada kita zikron katsira, zikir yang banyak. Salat itu zikir. Ya, aqimus sholata li zikri. Salat sunatnya diperbanyak. Jadi kalau salat duha ambil yang maksimalnya. Misalnya ya maksimal 8. Witir ambil yang maksimalnya 11. Ya. Kemudian ada salat-salat yang dianjurkan, misalnya salat hajat, salat taubat itu ya. Ada salat mutlak yang tidak terbatas. Ya. Yang boleh dilakukan kapan saja. Asal tidak pada waktu-waktu yang diharamkan. Perbanyak itu. Baca Quran juga zikrullah. Ya. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Perbanyak pula. Ya, istighfar juga. Itu zikrullah menyebut nama Allah. Salawat juga menyebut nama Allah. Ada kan kalimat Allah, astagfirullah, sallallahu ala Muhammad. Allahnya terbawa. Ya. Salawat namanya terbawa, istighfar terbawa, la haula wala quwata illa billah terbawa, subhanallah terbawa. Alhamdulillah, Allahu akbar. Nama Allah ada di situ, itu disebut zikrullah. Nah, semakin diperbanyak itu akan semakin besar. Ya. Anwarnya, nurnya. Selanjutnya kalau mobil itu semakin bagus, mesinnya semakin oke, ya, maka dia akan semakin cepat, jarang mogok, terhambat, yang buat terhambat di perjalanan. Nah, jadi oleh karena itu sekalian, ini yang pertama perannya nur yang berasal dari zikrullah tadi. Maka oleh karena itulah ya Allah dan Rasulnya mensyariatkan apa zikrullah dengan menyebut dan mengingat itu, terutama menyebut nama subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu tidak ya disyaratkan dengan syarat-syarat seperti sholat. Ya, sangat mudah, tidak harus wudu, tidak harus menutup aurat, bahkan ya tidak harus menghadap kiblat, ya paling hanya adabnya punya wudu, menghadap kiblat, menutupi aurat. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan qiyamau wa qu'udan wa ala dzunubihim, qiyaman sambil berdiri, qu'udan sambil duduk, wa ala dzunubihim sambil berbaring kayak ya. Ini berarti apa? Mempermudah kepada kita supaya kita banyak. Tapi kalau dengan syarat-syarat diperketat, nantinya berat, ogah, kan gitu. Jadi timbul kemalasan dan akhirnya tidak. Nah, makanya dimudahkan itu supaya kita bisa. Contoh lagi, ya. Sekarang sholat fardu dengan sholat sunat. Kalau sholat fardu kan harus berdiri kita. Ya, rukun sholat fardu itu diantaranya berdiri bagi orang yang mampu, gitu kan. Bagi orang yang mampu, al-qiyamu liqadirin fa in ajaja, apabila lemah
tidak mampu untuk berdiri, kok ada, kan itu istilahnya. Wa idza ajaja, apabila tidak mampu, ya idtoja'a. Wa idza abawya, terus istalqo, terus sampai summa asaro birosi, summa arasaro biqalbihi. Itu istilah-istilah yang digunakan. Tidak kuat berdiri, duduk, berbaring, terentang, isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata, sampai sholat cukup di dalam hati. Ya, itu juga mempermudah kepada kita. Bagaimana kita supaya mendapatkan nur, kemudian nur itu jadikan kendaraan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah sunnah, sholat sunat, boleh Pak, ya, mampu berdiri atau tidak mampu berdiri silakan. Saking capeknya udah berapa rakaat Pak sholat sunat mutlak, ya, pokoknya kita sudah dapat 100 rakaat, capek sambil berdiri, duduk. Sholat sambil duduk, sambil berbaring boleh, ya, walaupun nilai pahalanya kata Nabi nisfu, setengahnya. Orang yang mampu berdiri sholat sunat tiba-tiba kemudian dia duduk, maka setengahnya. Mampu duduk tapi dia berbaring, setengahnya. Itu aja. Jadi kemudahan-kemudahan ini ya kita terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taqarrub kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah an-nur jumbul qalbi. Cahaya itu adalah tentaranya, pasukannya hati. Kama ana zulmah, sebagaimana kegelapan, kebodohan jundun nafsi adalah pasukan nafsu. Fa idza arada Allah, di mana Allah menghendaki ayan surah abdah, menolong hambanya, amaddahu bijudil anwar, maka Allah mengirimkan pasukan cahaya. Wa qata'anhu madada zulm wal aghyar, dan Allah putuskan dari hamba tersebut ya kegelapan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di sini peran nur yang dihasilkan tadi dari zikir diantaranya, nanti ada lagi untuk bisa memperbesar nur itu adalah jumul qalbi. Peran yang kedua sebagai pasukan hati, sebagaimana gelap pasukan nafsu, sebagai ulangannya. Kita sering mendengar kolbu, nafsu, ruh, akal gitu ya. Itu bukanlah barang yang konkret, tapi sesuatu yang abstrak yang ada di dalam tubuh kita. Sering disebut istilah sekarang tuh software, ya. Jadi kolbu itu software, nafsu itu software, kemudian juga dari kolbu, nafsu, ya, akal juga software yang ada di tubuh kita. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau sekarang tanya ke dokter, ya, di mana itu kolbu, nggak akan ditemukan Pak. Di mana nafsu, di mana akal, di mana ruh, nggak akan ditemukan, karena itu adalah software, ya. Nah, di sini ada seorang ulama namanya Syekh Jaruk yang menginspirasikan kepada saya dan kita tentang istilah itu nanti dengan perumpamaan. Kalau ada air hujan, ya, menyirami satu tanaman seperti sekarang, ya, tanaman yang misalnya ini baru berupa tunas, kemudian dia merangkak ke atas, ya, naik, ada pohonnya, ada dahannya, ada ranting, ada buah, ada daun, ya. Ini yang konkret dulu. Pohon itu tumbuh karena tersiram hujan secara syariat. Kemudian ada dahan, ada yang disebut namanya dahan. Kemudian ada buah, ya, ada daun, ada ranting, ya. Mereka itu dah berasal dari satu kesatuan pohon tadi. Bentuknya seperti, namanya jadi beda, ya. Daun ini, kalau ini buah, kalau ini dahan, kalau ranting. Nah, sekarang juga seperti di mana kita di HP ini ada software yang bernama WhatsApp.
ada Instagram, ada lagi TikTok, ya, apalagi coba FB. Kalau dibongkar HP ini termasuk iPad saya ini nggak akan diketemukan tuh yang namanya Instagram, itu nggak akan ketemu karena dia hanya software saja. Nah, begitupun dengan istilah kolbu nafsu, ya, itu berasal dari satu nama, namanya ruh. Nah, software yang bernama ruh ini ketika dia ada kecenderungan ta'allaqat bil ma'asi wa dzunub, ada kecenderungan untuk berbuat dosa, maka software itu dinamakan nafsu. Ya, nafsu. Nah, ketika software itu, ya, terkunci, artinya gitu, dia terikat, dia tidak ada kecenderungan untuk atas ajakan nafsu tadi, itu namanya akal. Karena akal itu dalam bahasa Arab disebut ikatan. Seperti Bapak kalau ke tanah suci, ya, itu kan orang Arab pakai apa? Kepalanya itu pakai sorban, kemudian ada ikatan. Itu disebut ikol. Ikol itu ikatan. Nah, jadi ketika kita diajak untuk enggak, kita tahan, itu, ya, software yang menahan diri kita sehingga kita tidak lepas kendali untuk berbuat yang tidak sepantasnya tadi berbuat, itu namanya akal. Nah, ada software kadang-kadang lupa, kadang-kadang, ya, ingat sama Allah, kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas. Itu namanya kolbu, software kolbu. Sesuai dengan namanya, kolbu itu bulak-balik. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala taatika. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balikan. Ya. Nah, kita kadang-kadang kan ingat akhirat, ya, ingat mati, ingat itu yang membuat kita ingat, kadang-kadang lupa, seringnya lupa. Itu software kolbu, ya. Jadi dari ruh, kemudian ada nafsu, kemudian ada kolbu, kemudian ada aklu, ya. Itu software-software yang dalam diri kita. Nah, saya sampaikan an-nur itu jundul qalbi, ya, pasukan kolbu. Kamana zulmah, sebagaimana gelap itu sih. Kalau nur tadi ilmu, ya, nur itu adalah cahaya, ilmu. Kemudian zulmah lawan dari cahaya, gelap, bodoh, ya. Ilmu tentang Allah, bodoh tentang Allah. Nah, ilmu tentang Allah itu adalah pasukan pasukan apa? Pasukan hati. Sebagaimana bodoh tentang Allah, pasukan nafsu. Nah, ketika Allah menghendaki menolong hambanya, hadirin rahimakumullah, Allah sudah mereskenario seorang hamba bahwa ini seorang hamba ini akan menjadi apa? Ahli surga. Sebagaimana dalam hadis kan sudah dituliskan, ketika usia 120 hari dalam kandungan, Allah nyuruh malak, catatlah dia rezekinya, ajalnya, sa'idan, ya, bahagia celakanya, itu, ya, sudah. Nah, ketika Allah menghendaki dengan rencananya tadi bahwa ini orang akan menjadi ahli surga, ya, maka di sana Bapak sekalian, ya, nafsu itu melawan si kolbu tadi, ya, itu dengan apa? Dengan zulmahnya, dengan kebodohannya. Sementara kolbu dengan apanya? Dengan nurnya. Bertempurlah di situ. Maka ketika Allah sudah merencanakan dia dengan tadi skenario untuk menjadi orang yang syahid, orang yang bahagia, maka akan kalahlah nafsu tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau Allah sudah merencanakan bahwa orang itu akan menjadi apa? Menjadi celaka, syai dan syaqiyan, celaka, sebagaimana skenarionya,
maka akan kalah itu kolbu. Nafsu yang menjadi dominasi, terjadilah di sana maksiat. Nah, jadi pertempuran kedua pasukan ini yaitu antara nur dengan zulmah tadi yang dijadikan kendaraan kolbu, nur dijadikan pasukan kolbu, kemudian zulmah dijadikan pasukan nafsu, bertempur di situ. Manakala Allah akan menolong hambanya, di sana Allah kirimkan kepada hamba tersebut ya nur tadi, sehingga kalahlah si nafsu dan akhirnya dia memang sesuai dengan rencananya. Nah, para hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah maka ketika di kita ini kadang-kadang ada keinginan untuk berbuat jahat, ya segeralah ya. Pertama, kita dianjurkan untuk iltija, bersandar, bergantung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan setan yang mengajak, nafsu juga pasukannya, ya, bersandar kepada Allah dengan doa, ya. Dan doa-doa itu sudah diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika, ya, minal jubni wal bukhli. Kemudian ada lagi doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, bantulah aku. Ya, bantulah aku untuk apa? Untuk memerangi ataupun menghadang si nafsu yang senantiasa mengajak kepada zulma. Ya. Terus bertawakal, yang kedua kasratul zikri, perbanyak zikir, tambah lagi zikirnya, semangat terus. Ya. Itu sebagaimana kata Nabi, kalau zikir itu ya ketika sebelum adzan kan setan itu lari, terbirit-birit. Ketika adzan selesai dekat lagi, ketika qomat lari lagi, selesai qomat datang lagi menggoda orang sholat. Di situ pentingnya kasratul zikri. Ya. Kemudian juga bertawakal kepada Allah. Ya. Di samping bersandar, banyak zikir, bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tidak hanya untuk bekerja saja tawakal itu. Kalau mau kerja kan kita pagi-pagi diajukan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, bertawakal kepada Allah. Tetapi di satu lain, ya, kita mau sholat juga tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena tadi itu nafsu tidak akan berhenti. Ya, setan juga tidak berhenti. Untuk apa? Untuk menggoda kita agar kita tidak khusyuk. Ya kan? Ketika sudah khusyuk, diajak, udah bagus susumu, ya pamerkan dong sama orang lain. Nah kan gitu, lawan lagi, ya gila lu setan goda gua, ya mau pamer, ini nanti hancurlah ibadahku. Enggak, di situ terus, ya tidak nanti setan menggoda lagi dengan apa? Ya udahlah kalau begitu banggakanlah tuh dirimu. Dilawan lagi terus, ya tidak henti, bergantung kepadanya, ya ingat kepadanya, wasti'adatihi. Nah ini jangan lupa, yang berikutnya, yang keempatnya adalah isti'adah, minta perlindungan kepada Allah. Makanya auzubillah min hamajatis syaitan, ya kita selalu diajarkan untuk doa, zikir dalam berbagai macam event ya Pak ya. Tadi mau masuk masjid aja kita diajarkan untuk berdoa. Ya. Keluar masjid juga Allahumma surka min fadlik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Keluar, masuk WC, keluar WC. Bahkan sampai bersetubuh pun dah. Ya kan? Bersetubuh pun kita dianjurkan untuk apa? Untuk zikir, untuk doa. Ya. Apalah Bapak-bapak juga. Apa coba? Kita berdoa Allahumma janibis syaitan wa janibis syaitan mimma razaqtana. Karena kita mau berhubungan itu ibadah, setan menggoda, ya mau makan pun itu bisa jadi digoda juga supaya kita tidak ingat, ya supaya nanti makannya lahap, kenyang, ngantuk, kemudian banyak tidur. Nah sudah banyak tidur, nggak bisa bangun tidur sepertiga malam, ya ngantuk, nggak bisa baca Quran. Terus apalagi sekarang ini banyak, ya itu fasilitasnya. HP, ya terutama kadang-kadang kan orang nggak punya 1, 2, 3, ini untuk bisnis, ini untuk keluarga, ini untuk apa, untuk relasi dan sebagainya.
Para hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itulah maka ya sekali lagi intinya jangan lepaskan zikir, baik itu dengan menyebut ataupun juga dengan mengingat. Kemudian juga selalu bertawakal kepada Allah. Ya. Itu. Nah, kemudian selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Nabi itu a'udzubillahi a'udzubika minal hamazati syaitan. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Ya. Terus ada doa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal fasli wa ghalbatid dain wa qahriza wa na'udzubika min juhdil bala wa darkis siku wa suil qada samatila. Beliau minta perlindungan terus kepada Allah. Kenapa? Karena ini ya pasukan zulmahnya, walaupun ya tidak akan bisa mengalahkan nurnya Nabi. Ya, jangankan kepada Nabi, setan itu lihat Umar aja udah, bukan lihatnya Umar, lihat bayangan Umarnya konon udah takut itu. Apalagi itu Umarnya, apalagi lihat Nabi. Ya, itu. Tapi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa apa? Senantiasa menyebut namanya, berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dan nantinya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sayangi, sebagaimana sabda Nabi juga, faida ahabba, di mana dia sudah senang kepada kita, maka dia akan menjadi apa? Kuntu sam'ahu, katanya, akan menjadi pendengarannya, wa basaruhu, akan menjadi penglihatannya. Artinya Allah akan secepat mata kita memandang akan menolong kepada kita. Ujungnya fa iza sa'alani atau itu wa iza sta'adani, itu apabila dia mohon kepadaku akan kuberi, apabila dia mohon perlindungan padaku akan kulindungi. Karena dia sudah berhasil menjadi apa? Menjadi orang yang dicintai. Orang dicintai berhasil karena taqarrub. Dengan apa? Sunnahnya, dengan zikrullah, dengan baca Qur'annya. Mudah-mudahan kita tidak diperdaya oleh yang namanya gadget ini, Pak ya. Ada kesempatan satu hari satu juz untuk tetap baca Quran. Paksakan. Boleh berinvestasi ini, coba posisikan satu juz untuk Quran. Ya, saya tiap hari. Ada lisan untuk berzikir, ada lisan untuk beristighfar, ada lisan untuk bersolawat. Ya, dibelajar jadi sekian. Walaupun memang mungkin nggak ada dari Nabi istighfar 100 atau 1000. Ya, hitung-hitung kita menjaga man kana bil yaumil akhir falyakul khairon aja kita. Kenapa kamu baca ini? Saya ingin khairon. Ya, saya ingin bicara bagus. Falyakul khairon alias yaskut. Ya, alias yaskut atau diam. Itu aja niatnya, mau khairon, lisan mau khairon, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, Allah akbar, Allah, subhanallah. Bosan baca Quran lagi. Ya. Itu. Nah, itu barangkali Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan Umi, untuk kita semua. Itu wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan kami ini, mudah-mudahan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah, mungkin dari penyampaian tadi ada yang bertanyakan, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pertama, masalah tadi waktu-waktu yang diharamkan sholat. Ya. Dan itu kalau waktunya adalah ketika matahari di tengah-tengah, persis ketika matahari terbenam dan ketika matahari terbit. Yang jadi masalah ketika kita masuk masjid, kan kita misalkan sholat tahiyatul masjid, padahal waktu itu mungkin pas matahari di tengah-tengah kita tidak melihat. Nah, kira-kira waktunya itu berapa menit sebelum waktu zuhur, Ustaz, yang aman untuk kita mengerjakan tahiyatul masjid? Jangan sampai kita sholat tapi justru kita jadi dosa. Ya. Jadi begitu juga ketika maghrib,
kita menjelang maghrib, kita datang ke masjid, kita sholat maghrib. Pada waktu itu pas terbenamnya matahari. Kalau yang subuh barangkali lebih aman gitu. Tapi yang paling rawan adalah ketika zuhur dan maghrib. Itu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Bapak sekalian, Nabi mensyariatkan, artinya salah satu syariat kita adalah kita tidak diperbolehkan ya sholat setelah pertama ba'da subuh. Ya dari sini dulu dirunutnya ya. Kemudian sampai yang kedua ketika terbit matahari sampai ukuran satu tumbak. Satu tumbak itu kalau diukur sekarang sekitar 18 sampai 20 menit setelah terbit matahari. Nah, setelah terbit matahari baru lewat 20 menit kita boleh melaksanakan kedua. Yang ketiga ketika istiwa. Istiwa itu ketika matahari tetap tepat di atas kepala. Kemudian ba'da asar, yang keempat, yang kelima ketika gurub terbenam matahari. Nah, waktu-waktu itu diharamkan melaksanakan ibadah, ya. Kecuali, nah ini kecualinya satu di tanah haram. Kalau di tanah haram, Mekah dan sekitarnya tidak berlaku waktu-waktu itu, ya. Jadi kalau Bapak mau melaksanakan sholat apa saja setelah subuh di sana, kalau lagi umroh nih boleh, ba'da asar boleh, baik di Masjidil Haram ataupun di luar Masjidil Haram, misalnya ya di Mispala atau di Mahbasin, di Jarwal, di manalah sekitar itu boleh Pak, tidak ada waktu haram. Nah kemudian yang kedua yang tidak ada waktu haram itu adalah sholat yang memiliki sebab mutaqaddim. Nah sebab mutaqaddim ini penyebab sholat itu sudah ada sebelum sholat. Mana sebab mutaqaddim itu? Di antaranya sholat tahiyatul masjid. Yang menyebabkan tahiyatul masjid itu apa? Duhul, masuk ke masjid. Masuk dulu, sholat dulu. Nah kan masuk dulu, penyebabnya sudah ada, baru sholat. Maka boleh kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid kapanpun juga. Misal nih HP ketinggalan, pulang, mana ya HP? Oh, ada yang ngasih tahu pengumuman, wah ketinggalan, datang ke sini, tahiyatul masjid dulu, boleh. Atau kita zuhur istiwa. Nah istiwa juga dikecualikan, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat boleh ketika istiwa, tapi kalau sholat zuhur nggak boleh. Ya, seistiwa harus jawal, harus tergelincir dulu. Untuk tahiyatul masjid boleh. Ba'da asar datang ke sini. Misalnya Bapak datang ke sini jam 5:30, boleh Pak sholat tahiyatul masjid karena penyebabnya mutaqaddim. Nah, apalagi yang penyebab mutaqaddim kira-kira? Ya, syukur wudu boleh. Karena syukur itu ada sholat mensyukuri wudu seperti bagaimana Bilal. Ya, penyebabnya apa? Wudu. Nah kemudian juga apalagi menyolatkan mayit. Menyolatkan mayit juga boleh ba'da asar, ya, karena penyebab sholat itu adalah apa? Ya, memandikan mayit. Jadi kan mayit tidak boleh disolatkan kalau belum dimandikan, dikafani itu ya. Nah ini hati-hati ya, jangan disengaja, jangan disengaja. Nanti nyolatin mayitnya pada asar, nggak boleh. Yang boleh itu ketika kita sudah sholat asar, tiba-tiba ada keranda datang, apa Pak? Ada yang meninggal. Kita ikut sholat secara muwafaqah namanya, kebetulan boleh. Kalau disengajakan tidak boleh, karena itu tahari. Tahari itu menyengajakan, nggak boleh. Ya, maka untuk menyolatkan mayit, kalau ada orang meninggal jam 1 jam 2, disolatkannya nanti di waktu asar. Kalau sholatnya di waktu asar, kita nyolatin mayit dulu, ya, nyolatin mayit dulu, baru setelah itu sholat asar. Kecuali kalau orang ada di sini, udah sholat asar tiba-tiba ada mayit, boleh dia sholat mayit setelah sholat asar, karena dia tidak sengaja mau menyolatkan mayit, tiba-tiba aja udah selesai siapa meninggal, udah nyolatkan mayit. Nah ya,
Kalau Masjidil Haram boleh Pak, nggak ada Pak. Makanya di sana kalau kita setelah umroh ataupun hajian itu ada maghrib, ada kapan aja selalu ada subuh ada. Jadi gitu Pak. Nah ternyata sekarang sholat apa lagi yang tidak boleh? Sholat istihoro. Ada sebab mutaakhir namanya. Penyebab sholat itu di akhir. Sholat dulu baru datang penyebabnya. Contohnya istihoro. Nah istihoro itu minta yang baik. Sholat dulu atau istihoro dulu? Istihoro kan Allah minna astairuka biilmika wa astaqdiruka biqudratika. Itu dilakukan setelah apa? Setelah sholat. Makanya sholat istihoro jangan ba'da subuh, jangan ba'da asar, atau jangan di waktu-waktu yang diharamkan tadi. Silahkan. Nah itu Pak ya. Jadi hati-hati dengan sholat tersebut karena kita dilarang. Seperti sholat subuh ini hati-hati juga. Punten, saya ulang lagi. Sekarang isyraq. Isyraq itu jam berapa? Nah imsak jam 4 lewat subuh ya, jam 4 lewat 1. Betul nggak? Jam 4 lewat 41 Bapak sekalian. Waktu subuh ditambah sekarang waktu subuh. Waktu subuh berapa? 72 menit. Ya. Jadi kalau sekarang waktu subuh 72 menit. Tambahkan aja. Jadi berapa 72 menit? 72 menit itu ya berarti waktu terbitnya jam 6 lewat 3. Itu terbit. Baru terbit mataharinya. Jangan dulu sholat. Jangan dulu. Tambah lagi 18 menit. Kan tadi kata Nabi qadra rumhin, seukuran satu tumbak, hatta tatlu asyamsu, hingga terbit matahari. Setelah terbit matahari terus sumartafa'a, naik qadra rumhin, seukuran satu tumbak. Satu tumbak itu berapa? Kurang lebih 18 sampai 20 menit. Jadi waktu sholat isyraqnya nanti jam 6 lewat 25. Sama dengan waktu duha. Cuma kalau waktu isyraq sebentar waktunya. Sampai dengan jam 7-an, setengah jam. Kalau waktu duha, jadi sama masuk waktunya, terus sampai dengan zawal kalau waktu duha. Waktu zuhur jam berapa? 11.57. Kalau belum 11.57, ya itu masih boleh waktu duha. Nah, ya Pak ya. Nah sekarang waktu terbit matahari sampai jam 6 lewat 3. Ini belum boleh melaksanakan sholat apa-apa. Kita masih di waktu haram Pak. Ya tunggu dulu sampai nanti naik jam 6 lewat 20. Tergantung itunya. Ya kalau dikalkulasikan lah begini. 1 jam 1 jam setengah. 1 jam setengah dari subuh itu sudah masuk waktu duha. Ya waktu duha. Mungkin begitu Pak ya. Jadi ada sebab mutaqaddim, ada sebab mutakhir, ada sebab muqorrin. Nah kalau sebab muqorrin yaitu ketika terjadi gerhana matahari. Boleh itu gerhana matahari dilaksanakan pada asar. Misalnya gerhana matahari jam berapa? Jam 4. Nah kita dilaksanakan pada asar itu boleh karena sebab muqorrin. Yang tidak boleh itu sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir seperti sholat sapar gitu ya. Kan penyebabnya sholat apa? Sapar. Sapar itu setelah apa? Setelah sholat atau sebelum sholat? Itu setelah sholat penyebabnya. Makanya tidak boleh sholat sapar pada subuh, ya pada asar gitu. Nah itu kaidahnya seperti itu. Antara sebab mutaqaddim, sebab mutakhir. Cukup barangkali. Baik, mungkin ada lagi dari Ibu ataupun Bapak lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, An-Nur itu kata-kata yang sederhana. Alif, lam samsiyah, nun, wawu matobingi, sama ra, An-Nur. Kira-kira zikir apa setelah kita sholat fardu yang sesederhana kata-kata An-Nur tadi yang bisa kita lakukan tapi bisa menghasilkan pahala seperti An-Nur tadi. Ya. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita zikir sesuai dengan dianjurkan tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar.
itu ya. Yang pertama yang sudah dibatasi, yang disyariatkan oleh Nabi yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allah 33 kali ya. Subhanallah, la ilaha illallah syarika lahu 10 kali kalau pada maghrib. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang dibatasi. Setelah itu yang tidak terbatas silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tidak terbatas Quran. Ya. Itu lambat laun nanti Allah akan memberikan kepada kita. Silakan. Banyak sekali fadilah baik itu di Quran maupun di dalam hadis tentang zikir tersebut. Jadi jangan lupa untuk membaca tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Allahumma antas salam minkas salam. Itu adalah bagian daripada untuk menumbuhkan, memperbanyak nur tadi. Ya, pada sholat atau di tempat di kesempatan yang lain. Yang tidak terbatas. Nah, cuma Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang tidak terbatas, diperbanyak sebanyak-banyaknya. Barangkali itu, Pak. Nah, itu ya tidak baca zikir dulu ya. Ya sebaiknya ya mungkin itu dia waktunya mepet. Ya sebaiknya ya bukan itu, kebiasakan setiap ada sholat zikir. Minimalnya tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30, Allahu akbar 30. Supaya jadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in. Itu minimalnya segitu. Maksimalnya tidak terbatas, zikron kasiro. Wah, udah setelah itu di jalan sambil bawa mobil, bawa motor juga bisa. Jadi jangan langsung amin setelah sholat gitu. Ya, cukup barangkali. Baik, jazakumullah. Kalau nggak ada lagi, mari sama-sama alhamdulillah, amin. Mari sama-sama kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa kata najis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.